Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia Ronas. Nah, kali ini saya mau mereview sebuah buku ya, yang mana buku itu berisikan surat-surat dari seorang wanita yang kita kenal, wanita yang menjadi sosok inspirasi bagi kita semua untuk tetap berpendidikan, tetap belajar, dan terus melakukan perubahan. Nah, beliau adalah Raden Ajeng Kartini, guys. Ini adalah buku yang berjudul Emansipasi, yang berisikan surat-surat kepada bangsanya 1899 sampai 1904. Nah, ini bukunya, guys. Bukunya sangat tebal sekali. Nah, ini dia penampakannya, sangat tebal sekali, dan kertasnya pun tebal. Nih, satu kertas saja tebal, kayak kita mau membalik itu kayak ada beberapa kertas yang keikutan gitu. Nah, buku ini saya dapatkan dari penerbit Jala Sutra. Saya dapatkan gratis ya, guys. Dan ini saya dikasih 5 tahun yang lalu, dan baru sekarang ini bisa mereviewnya ya, guys ya. Karena ini sangat bagus sekali untuk diangkat. Ini juga di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat belajar meskipun stay at home, meskipun harus belajar dari rumah, dan kita harus tetap spirit untuk berjuang demi bangsa, demi Indonesia kita. Nah, ini guys, buku yang tebalnya segini itu terdiri dari berapa ya? Dari 578 halaman, guys. Agak kebalik ya, karena saya menggunakan kamera selfie. Ini 578, guys. Halamannya bisa dibayangkan setebal apa. Dan di buku ini disertai juga dengan foto-foto dari Raden Ajeng Kartini, guys. Foto-fotonya ini ada beliau Raden Ajeng Kartini bersama suaminya, yaitu Bupati Rembang. Di sini juga ada pantai yang dulu pada zaman R.A. Kartini itu dinamakan Klein Scheveningen ya, yang sering disebut R.A. Kartini di dalam suratnya ini, sering disebut. Dan kalau sekarang sih namanya Tirta Samudra, guys ya. Ini di Jepara. Siapa yang pernah kesini ya? Saya belum kayaknya. Dan ini ada juga pemandian Kartini di Jepara, karena beliau itu suka sekali dengan pantai. Beliau suka sekali naik kapal ya, guys ya. Nah, di sini buku ini adalah buku terjemahan dari buku Door Disternis Tut Like, yang merupakan kumpulan surat Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya, terutama orang-orang Belanda. Nah, kumpulan surat ini pertama kali diterbitkan oleh Mr. J.H. Abendanon pada tahun 1911, dan buku ini adalah cetakan yang kelima ya, guys. Nah, sudah disempurnakan juga tahunnya, sudah diurutkan juga tahunnya kan. Nah, buku ini tuh berisikan surat-surat Raden Ajeng Kartini kepada teman-temannya yang di Belanda, guys. Di sini juga buku ini sangat luar biasa, karena selain surat-surat itu kita bisa ambil suasana dari zamannya Raden Ajeng Kartini, seperti apa sih curahan hati Raden Ajeng Kartini. Dalam surat-surat Kartini itu sangat terwujud ya, guys. Dengan membaca suratnya kita dapat ikut merasakan kegembiraan, kesedihan, kemarahan, atau kegelisahannya. Namun meskipun demikian ya, suratnya bukanlah luapan emosi yang dibiarkan mengalir begitu saja, guys, tetapi tulisannya tertata rapi berdasarkan pengamatan yang cermat terhadap diri dan lingkungannya, dan diberkaya oleh latar belakang pengetahuan yang diperolehnya lewat bacaan yang beraneka ragam, guys. Dan ini ya, membaca surat R.A. Kartini ini kita serasa
merasakan gejolak-gejolak yang dialami beliau pada masa zamannya. Nah, ini ya guys ya, Imaji Kartini itu sebenarnya terus dihadirkan dalam masyarakat Indonesia, terutama sekali lewat propaganda negara. Hari Kartini juga dirayakan dengan pawai dan lomba pakaian adat. Nah, selama masa Orde Baru, Kartini cenderung didarmawandakan atau diimaji ibu kita Kartini. Ya kayak lagu gitulah, Ibu Kita Kartini, ya suaranya agak fals. Nah, digunakan untuk memperkuat citra perempuan sebagai pendamping suami, pengurus rumah tangga, dan ibu yang bertugas membesarkan anak-anaknya. Nah guys, sini sebenarnya sangat menarik sekali ya. Membaca surat Kartini itu juga kita akan sadar bahwa dia adalah bukan ikon ya. Beliau bukan ikon, tetapi beliau adalah manusia dengan kompleksitasnya. Kartini tidak mudah dimengerti dan mungkin dia sendiri pun tidak mudah memahami dirinya sendiri. Ini juga diungkapkan oleh S.T. Sunarti dalam sebuah tulisan tentang emansipasi Kartini. Karena Kartini sendiri sempat menggambarkan situasinya hidupnya dan suasana batinnya dengan merujuk pada lagu Kinonjing. Gending Kinonjing ini dipilih Kartini guys untuk melukiskan pengalaman batinnya yang tidak menentu. Pengalaman batin demikian sangat kental dalam hidup Kartini yang sedang mengalami zaman baru dan mencoba menjadi bagian zaman baru itu. Membaca surat Kartini ini ya guys, kita diajak memasuki suasana batin yang tidak menentu dan kita akan merasakan bagaimana perjuangan wanita pada zaman dahulu yang ingin berpendidikan tinggi, bagaimana adat istiadat Jawa yang dulu sangat kental ya guys ya. Nanti kita akan dipaparkan bagaimana situasinya. Nah, lagu Kinonjing ini saya kalau nggak membaca ini, saya nggak akan tahu bahwa Raden Ajeng Kartini ini menggambarkan suasana hidupnya dan batinnya ini lewat lagu Kinonjing. Dan saya coba browsing ya guys ya, ternyata lagu Kinonjing emang agak lirik-lirik gimana gitu ya. Nanti sobat semuanya bisa browsing ya. Nah, di sini ini guys ada kutipan surat. Pada tanggal 1 Agustus 1903, Kartini menulis pada Nyonya Abendanon. Begini isinya. Ingin benar saya menggunakan gelar tertinggi, yaitu hamba Allah. Bukankah telah saya katakan kepada ibu bahwa kami telah lama melepaskan segala kebahagiaan pribadi? Sekarang hidup menuntut janji itu. Tidak ada sesuatu yang terlalu pahit, terlalu berat, terlalu keras bagi kami. Apabila kami dengan perbuatan itu dapat membantu sekelumit pembangunan tugu peringatan yang indah, yaitu kebahagiaan bangsa. Sekarang saya diuji, ya saya ini tidak dapat berbuat apa. Saya ini dapat berbuat apa gitu ya guys. Nah di sini adalah di mana momen yang paling berat bagi Raden Ajeng Kartini semasa hidupnya, yaitu keinginan beliau untuk melanjutkan pendidikannya di Belanda, di negeri Belanda bersama adiknya Rukmini. Itu pada saat itu dikabulkan oleh pemerintah kolonial dengan biaya aset pemerintah. Namun Raden Ajeng Kartini dan adiknya ini gagal berangkat dikarenakan tiba-tiba ada tamu yang datang, yaitu siapa ya guys ya, yang sekarang yang menjadi suami beliau, yaitu Bupati Rembang. Nah Bupati Rembang itu datang untuk melamar Raden Ajeng Kartini dan pada akhirnya Raden Ajeng Kartini tidak dapat melanjutkan belajarnya di negeri Belanda. Dan sampai detik ini itu belum ada jawaban dari beliau kenapa beliau lebih memutuskan menikah daripada belajar di Belanda itu. Dan di sini juga nanti kita dilihatkan surat kepada sahabat-sahabatnya itu ya. Saya tidak membaca terlalu banyak
semuanya tidak saya baca. Saya hanya mengambil yang terpenting saja. Gitu. Di sini, oke. Di sini ada tulisan dari Raden Ajeng Kartini, guys. Ini tulisan tangan beliau. Ini, oke. Sudah lihat semuanya kan? Nah, untuk membacanya saya kok nggak bisa ya. Nah, ini surat yang pertama itu ditujukan kepada sahabatnya, yaitu Nona E.H. Zihandelar, atau biasa yang di dalam surat ini disebut Stella, yaitu sahabatnya bernama Stella. Stella ini temannya yang berada di Belanda. Stella itu berusaha sangat mengagumi adat istiadat dari Jawa atau Bumi Putra, akan tetapi di sisi lain Kartini mencoba untuk menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang kamu lihat. Coba saja kalau ada adik saya duduk di kursi, ketika saya lewat, adik saya harus duduk di bawah kursi itu, harus turun dan harus mengepalkan tangannya ke depan gini untuk menghormati saya yang lewat. Dan itu juga tidak seperti kalian semuanya yang bisa ketemu sama saudara, orang tua untuk cipika-cipiki, itu nggak bisa untuk mencium. Kalau mencium di adat Jawa itu untuk anak usia 3, 4, 5, 6 tahun saja, tetapi seusia kita itu harus ada adatnya tersendiri. Nah, di sini kalau dulu Raden Ajeng Kartini ketemu dengan nona-nona Belanda lah, itu bisa cipika-cipiki, tetapi kalau dengan orang tua itu nggak bisa. Dan sahabatnya Stella itu bertanya, bahasa apa yang kamu gunakan di lingkungan rumahmu? Kartini menjawab bahwa bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Jawa. Bahasa Melayu kita gunakan hanya untuk tamu-tamu Belanda, tamu-tamu dari Arab, dan tamu-tamu dari negara yang lain. Seperti itu, guys. Adatnya yang sangat kental. Dan ini juga Raden Ajeng Kartini juga bercerita bagaimana Raden Ajeng Kartini ingin belajar di Belanda, ingin mendalami bahasa Belanda sehingga bisa dengan bebas mempelajari. Dengan kalau kita udah mempelajari bahasa secara mendalam, otomatis kita akan memahami gitu ya, guys ya. Seperti itu yang ingin dilakukan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini saja tidak mau dipanggil dengan Raden Ajeng, cukup panggil saya Kartini. Kalau di adat Jawa, kalau memanggil di depannya ada nona, itu sepertinya karena saya tidak berhak gitu, kata beliau Raden Ajeng Kartini, saya tidak berhak gitu. Dan Raden Ajeng Kartini itu beliau suka sekali dengan menulis. Beliau di dalam suratnya itu lebih memilih ballpoint daripada pensil, karena beliau adalah seseorang yang ingin belajar tentang pengajaran yang nantinya akan diajarkan kepada orang tua yang ada di Jawa untuk mendidik anaknya. Seperti itu, sebenarnya ada cita-cita yang sangat luhur. Dan di sini juga di sini ketika Stella menanyakan di surat terakhirnya Stella itu kan, kebangsawanan menanggung kewajiban. Tetapi ini berbeda dengan Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini menjawab, di suratmu yang terakhir bagi saya itu bodoh. Saya mengira bahwa kebangsawanan pikiran selalu seiring dengan kebangsawanan perangai, bahwa tingkat tinggi kecerdasan juga berarti keluhuran budi pekerti. Betapa pahit kekecewaan saya pada hal ini. Maksudnya ya seperti itu, wanita pada zaman dulu kan hanya ini tidak mendapatkan hak untuk belajar lebih tinggi lagi. Seperti itu, ada batas-batas untuk wanita pada zaman dahulu. Dan Raden Ajeng Kartini juga bercerita kepada Stella bahwa dia itu seperti terpenjara, tetapi menjelaskan kepada Stella
penjara yang saya maksud ini bukan penjara yang seperti jeruji besi, tetapi penjara ini disekat oleh 4 tembok dan ada halaman yang sangat luas di depan rumah saya. Di situ kita tidak bisa seenaknya itu masuk keluar, tidak, sangat seperti itu. Bahkan Raden Ajeng Kartini, Rukmini dan adiknya yang paling kecil itu belajar membaca, belajar dari Nyonya Ovin, ya. Kalau adiknya Raden Ajeng Kartini, Rukmini, itu beliau lebih ke seni melukis, ya. Tapi yang adiknya paling kecil dia lebih ke tata rumah tangga. Sedangkan Raden Ajeng Kartini sendiri yang seperti saya jelaskan tadi lebih memilih pensil karena beliau lebih suka menulis surat-surat, terus lebih suka pada pengajaran seperti itu. Dan sebenarnya Raden Ajeng Kartini dan adiknya itu punya misi untuk mewujudkan Indonesia, bangsanya itu bangsa yang cerdas, bangsa yang lebih maju lagi. Tetapi karena pada saat itu Raden Ajeng Kartini tidak memiliki kebebasan yang tinggi, tetapi ini di sini beliau tuh bilang jangan salahkan ayah saya. Ayah saya itu sebenarnya ayah gini. Jangan menyalahkan ayah saya yang tercinta. Jangan, sekali lagi jangan. Ayah tidak bersalah. Tidak dapat menduga bahwa pendidikan yang diberikan kepada semua anaknya akan berakibat sedemikian pada seseorang. Nah, sebenarnya ayahnya itu tahu bagaimana putri-putrinya itu memiliki bakat, bagaimana tingkat ingin belajarnya itu, tetapi karena keadaan ya inilah. Yes, nurut aja pada takdir seperti itu loh guys. Nah sebenarnya ada suatu cerita itu kayak ada orang yang berlabuh dari Belanda lah gitu, berlabuh di Jepara, 2 orang dimanggake oleh sama ayahnya Raden Ajeng Kartini untuk istilahnya mampir ke rumah. Di situ Raden Ajeng Kartini aja ketika mendengar itu langsung sumringah bersama adiknya, langsung seneng gitu loh. Kayak mereka akan belajar, mereka akan ketemu sebuah jendela yang dimana akan belajar secara langsung gitu dengan orang-orang itu, meskipun hanya sebentar gitu guys. Nah di situ juga Raden Ajeng Kartini tidak menyangka kalau ayahnya ternyata suka dan sering menceritakan tentang perihal anaknya yang suka berlayar, perihal anaknya yang suka di pantai itu, sampai Raden Ajeng Kartini itu tidak menyangka ternyata ayahnya itu tahu tentang anaknya, dan ternyata hubungan ini loh, kejiwaan anak dan ayah itu memang benar adanya seperti itu guys. Nah kalau Raden Ajeng Kartini adiknya dan adiknya lagi itu kan sering diberikan pendidikan, diberikan keluasan untuk membaca buku oleh Nyonya Oving. Nah Nyonya Oving itu sampai kerap kali berkata kepada Raden Ajeng Kartini seperti gini, Nah, apakah benar tindakan kami mengambil kamu sekalian dari belakang tembok kabupaten yang tinggi itu? Tidakkah lebih baik kalau kamu sekalian selalu tinggal di kabupaten? Dan kalau ia melihat lukisan dan gambar kami, ia berseru dengan rasa putus hamparan. Anak-anakku, tidak adakah jalan lain bagi kamu sekalian? Karena Nyonya Oving ini tahu sendiri pengetahuan yang dimiliki oleh Kartini, Rukmini, dan adiknya, sampai harus mengatakan seperti ini, anak-anakku, tidak adakah jalan lain bagi kamu sekalian? Dan Raden Ajeng Kartini sendiri pun sebenarnya tidak mau berpisah dengan Nyonya Oving, karena dari beliau Raden Ajeng Kartini sangat mendapatkan ilmu, bebas untuk belajar semuanya. Kadang suatu ketika Nyonya Oving mau pergi, Raden Ajeng Kartini berkata, bisakah untuk diundur lebih lama lagi sehingga kamu bisa di sini ibuku, kan menyebut Oving kan sebagai ibu, seperti itu ya guys. Nah di sini Raden Ajeng Kartini juga belajar
tentang agama Islam, tetapi beliau tidak menceritakan secara detail bagaimana agama Islamnya dia kepada sahabatnya yang beda agama, karena agama itu kan hak pribadi gitu loh guys. Tidak baik kalau agama kita diceritakan ke siapa-siapa, seperti itu yang di surat ini. Karena bagi Raden Ajeng Kartini, beliau mengenal ajaran agama Islam itu dari nenek moyangnya, dan maka beliau mempelajari untuk mengenalinya, untuk mencintainya. Dan banyak sekali dari orang-orang itu hanya sekedar membaca, tapi tidak tahu artinya. Nah, bahasa Arab pun itu masyarakat yang beragama Islam itu tidak tahu artinya bagaimana, terus penggunaannya bagaimana, itu tidak tahu. Mereka itu kayak mencintai beragama Islam dari leluhurnya, nenek moyangnya, sekedar membaca, sekedar menghafalkan, seperti itu guys. Dan yang penting bagi siapa, Raden Ajeng Kartini, kita boleh bersahabat gitu, tetapi untuk agama tidak terlalu dibahas di surat-suratnya gitu guys. Nah, Nyonya Oveng ini yang membantu sekali dalam belajarnya Raden Ajeng Kartini. Terus ini di suratnya Raden Ajeng Kartini sendiri pergi ke Eropa ini pada tanggal 12 Januari 1900, ditujukan kepada Nona Stella atau Zihan Delar. Suratnya ini saya penggalkan sedikit ya guys. Pergi ke Eropa. Sampai napas penghabisan, hal itu akan tetap menjadi cita-cita saya. Seandainya saya dapat mengecilkan diri sehingga saya bisa masuk ke dalam sampul surat, saya akan turut serta dalam surat ini mengunjungimu, Stella, dan kakak kesayangan saya. Dan diamlah, sekarang diam, sama sekali diam. Bukan salah saya, Stella, kalau saya di sana sini menulis yang bukan-bukan. Nah, inilah sekilas gambaran dari Raden Ajeng Kartini. Seandainya saya itu bisa mengecil di sampul surat, sehingga saya akan bisa mengikuti surat itu ke kamu, Stella, ke negara kamu, Stella, seperti itu. Keinginannya untuk belajar ke India, ke Belanda ini luar biasa, sampai memperumpamakan seperti itu guys. Nah, apalagi kita di zaman sekarang ya, zaman yang bebas semuanya, yang kita bisa belajar apapun, apalagi internet ya, tanpa batas. Manfaatkan itu. Kalaupun saat ini kita belum mampu untuk belajar ke negeri seberang, tidak apa-apa, yang penting kita harus berjuang untuk bangsa kita. Kita masih punya anak-anak. Bagaimana anak kita nanti kita kita pondasikan bahwa belajar itu penting. Alhamdulillah kalau anak kita nanti mampu belajar ke luar negeri ya guys, alhamdulillah gitu. Belajar dimanapun itu sama aja, yang penting niat kita nanti setelah belajar kita akan mengabdi, kita akan berjuang gitu ya guys ya. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada yang surat yang ini, surat kepada pasti pada tahun 1900, tetapi pada Oving Sur, di mana di sini dituliskan, Ibu sudah tahu betapa selalu menyala-nyala keinginan kami untuk pergi ke Eropa. Dulu kami telah puas belajar di sini saja, karena Eropa tidak akan tercapai oleh kami. Tahun yang lalu, setianya kami sudah berbahagia sekali akan pergi ke Betawi. Waktu itu, angan-angan kami sudah terbang melayang ke Eropa. Sebab kepada pemerintah Hindia, kami hendak mengajukan permohonan untuk dikirim ke Eropa atas biaya negara. Sebenarnya pada saat itu, Raden Ajeng Kartini sudah belajar di Betawi aja sudah sangat bersyukur, sudah sangat alhamdulillah. Tetapi ketika beliau mengajukan ke biaya kepada pemerintah Hindia untuk dapat belajar dengan biaya aset pemerintah, itu sebenarnya sudah disetujui, tapi karena beliau sudah dilamar oleh Bupati Rembang, jadinya ya harus
di situ dulu. Dan di sini juga dijelaskan oleh Raden Ajeng Kartini mengenai keahlian dari mereka bertiga. Yang pertama adalah adiknya Rukmini. Rukmini akan belajar seni rupa agar kelak dapat mencurahkan tenaganya untuk menghidupkan lagi seni Hindia. Salah satu jalan menuju menghidupkan lagi seni India. Dan salah satu jalan menuju kemakmuran rakyat. Sekecil akan menempuh sekolah rumah tangga supaya di kemudian hari dapat mengajarkan kepada calon ibu serta ibu rumah tangga harga uang dan sifat hemat. Suatu kebajikan yang perlu benar dipelajari oleh rakyat Jawa yang suka akan kementerengan, gila akan pujian, tak tahu derita. Dan saya, Raden Ajeng Kartini sendiri, akan belajar di bidang pengajaran agar dapat mengajarkan kepada calon ibu dan di samping ilmu pengetahuan juga pengertian kasih dan keadilan seperti yang kami ketahui dari orang-orang Eropa. Seperti itu guys, sebenarnya cita-cita Raden Ajeng Kartini, tapi ya karena adat istiadat pada zaman dahulu mau tidak mau ya yang harus dilakukan yaitu menerima lamaran dari Bupati Rembang. Tetapi ketika lamaran itu diterima ada prasyarat yang harus disetujui oleh Bupati Rembang tentang ya itu nanti semuanya udah tahu dan bisa proses sendiri ya. Tapi Raden Ajeng Kartini tidak pernah putus asa untuk memperjuangkan pendidikan di Bumi Putra ini. Sampai akhir hayatnya pun masih terkenang jasa beliau. Seperti itu guys. Terus semangatnya lagi sampai beliau itu menulis surat kepada Stella untuk menjaga semangat beliau. Nah, itu di halaman 35 guys. Coba ya kita kembali lagi ke 35. Nah, ini dia. Suratnya seperti ini. Saya tidak bisa, itu adalah kata-kata yang mematahkan semangat. Nah guys, saya mau akan mendorong kita ke puncak gunung. Saya penuh semangat. Semangat saya menyala-nyala. Setelah pelihara api itu, jangan biarkan padam. Besarkan hati saya, kobarkan semangat saya, Stella. Pelihara api itu, jangan biarkan padam. Besarkan hati saya, kobarkan semangat saya, Stella. Saya minta dengan sangat, jangan lepaskan saya. Nah, ini persahabatan yang saling mendukung. Intinya Raden Ajeng Kartini minta dukungan yang penuh sehingga ketika dia jatuh, dia masih ada yang mendukung ya guys. Ini semoga kita yang punya sahabat saling mendukung ketika sahabatnya belajar ya, saling mendukung dan saling memberi semangat ketika ada teman kita mau belajar. Jangan memendam rasa dengki ya. Oke guys, nah di sini juga ada yang dijelaskan lagi seperti ini guys. Saya tadi menemui gini. Sebentar ya. Nah ini dia guys, yang masih di pendahuluan saya menemukan Kartini sendiri dalam lanjutan surat yang saya kutip di atas ini, yaitu pengantarnya, menjelaskan pendirian yang melandasi pilihan sikapnya. Dia mengekspresikan keyakinannya bahwa emansipasi perempuan yang selama ini diperjuangkan pasti akan terjadi. Hanya saja datangnya tidak dapat dipercepat. Kartini merasa bahwa dirinya tidak akan mengalaminya lagi. Dengan demikian, cukuplah dirinya bersyukur telah turut mendorong membuka jalan. Sikap tersebut dan sikap ini tentu agak tidak mengenakan bagi hati pembaca pada zaman sekarang, dilandasi pandangan bahwa bangsanya masih seperti kanak-kanak. Nah ini yang saya ambil tuh gini guys, datangnya tidak dapat dipercepat ini, tapi emansipasi wanita pasti akan terjadi, tetapi tidak pada zaman R.A. Kartini dan
sekarang kan juga kita sudah merasakan kan emansipasi wanita kan. Meskipun RA Kartini pada akhirnya memilih jalan yang berbeda gitu. Tapi kita bisa ambil manfaatnya pada sekarang, kita bisa menikmati pendidikan yang tertinggi. Sekarang wanita kan udah ini kan, udah melanjutkan sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sudah ada yang S1 itu udah banyak sekali. Sekarang wanita jadi sarjana itu banyak sekali. Dan kita harus bersyukur dengan dorongan Allah Subhanahu wa taala lewat Raden Ajeng Kartini kita dapat merasakan pendidikan yang lebih tinggi bagi seorang wanita ya guys. Karena pendidikan wanita itu sangat menentukan baik buruknya keturunan kita. Kalau wanita itu tidak tahu A, B, C, D, bagaimana bisa mengayomi keluarganya, bagaimana bisa mengajari anaknya, bagaimana ada pendidikan di dalam rumah, ya, bagaimana mengelola keuangan gitu kan guys. Ya, itulah. Alhamdulillah sekarang kita menikmati kan suami istri saling mendukung, juga anak-anak juga mendapat pendidikan selain di sekolahannya juga di rumah ya guys ya. Nah, akhirnya ya di dalam buku ini juga dijelaskan juga tentang dimana ada yang dilukiskan bahwa keadaan rakyat masih sangat menyedihkan yang dilukiskan oleh Multatuli juga ada di halaman 35 itu guys. Cuman di sini juga dijelaskan dibantah oleh RA Kartini bahwa sebenarnya itu hanya kesalahan kalau pemerintah sudah membantu, pemerintah bahkan mengalokasikan dana-dana swasta ke rakyat, cuman karena salah penanganan jadilah yang ada cerita itu 100 ekor ikan mati jadinya 15 ikan gitu. Itu dijawab oleh salah satu insinyur bahwa itu ada kesalahan perairan, dan ada juga berbagai macam di sini banyak sekali ya guys. Yang di akhirnya ini ada di mana pada halaman terakhir itu ya guys, ada foto-foto Raden Ajeng Kartini, foto-foto yang tadi udah saya lihatkan di depan, dan ada juga pikiran yang dikutip dari surat-surat yang tak diumumkan seperti ini. Berilah orang Jawa berpendidikan. Berilah orang Jawa pendidikan. Nah, ini loh guys. Alhamdulillah ya guys, hari ini kita dapat merasakan kebebasan untuk berpendidikan. Luar biasa. Yang teman-teman masih penasaran dengan buku ini, teman-teman bisa menghubungi langsung penerbitnya yaitu Jala Sutra. Ini sangat bagus sekali, ini sangat menginspirasi karena saya membaca buku ini terasa saya itu merinding ya guys, dan terasa masuk di dalam surat beliau. Kadang ya sesekali membaca sekali ya pengen nangis gitu loh guys. Nah gitu dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya guys, karena dengan begitu saya lebih semangat, saya lebih berinovasi lagi, lebih kreativitas lagi. Boleh deh teman-teman tambahkan itu ya komentar, mau review buku apa, mau vlog apa, silakan ya di kolom komentar yang paling bawah. Jangan lupa sekali lagi like, komen, dan subscribe dan share ya guys ya. Terima kasih telah menonton channel Dunia Ronas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Halo guys, maaf ada yang lupa ya. Di sini saya mau jelasin bahwa ternyata wanita yang masih lajang itu tidak boleh untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan wanita laki-laki yang sudah menikah ataupun wanita yang belum menikah dan wanita yang sudah menikah ya guys. Nah di sini tetapi Raden Ajeng Kartini itu mendengar dari kakaknya, masnya lah, bahwa ada pegawai Bumi Putra terkemuka mengatakan adalah suatu pertolongan dan bantuan yang sangat besar sekali bagi laki-laki jika perempuan berbudi tinggi dan terpelajar. Ini guys, ternyata ada sosok laki-laki yang juga menginginkan ada wanita yang berbudi tinggi dan terpelajar.
Tetapi karena hubungan dan komunikasi pada saat itu kan tidak diperbolehkan ya guys. Andaikan diperbolehkan mesti ada jalan yang untuk memajukan bangsa Indonesia. Gitu aja ya guys ya. Terima kasih. See you.